Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Tergoda, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Anso. Just try keep up with me. Arumi tersenyum dan mengangguk. Dia mengelus rambut lurus dan panjang itu. Nampaknya Arumi cukup tahu bagaimana perasaan anaknya saat ini. Setelah selesai sarapan, keduanya pun bergegas pergi menuju sekolah Almira di antara taksi yang sudah Arumi pesan sebelumnya. Di dalam taksi mereka kembali berbincang, tapi kali ini membahas seputar rencana Arumi selama bekerja nanti. Tak ada pembahasan apapun tentang Handi. Almira tahu itu hanya akan membuat ibunya tidak nyaman. Sudah sampai sayang? Iya, aku masuk dulu ya bu. Ibu hati-hati ya. Semoga membuahkan hasil yang baik hari ini, ucap Almira kemudian memeluk ibunya memberikan semangat dan dukungan. Arumi membalas pelukan anaknya. Tak lama Almira pun turun dari taksi dan melambaikan tangan pada ibunya yang perlahan pergi meninggalkan sekolah. Almira, teriak Sarah tak jauh dari keberadaan Almira. Dianterin ibu lu? Iya, ayo. Gua denger sekarang banyak banget guru yang gak masuk kelas. Katanya sih ada pertemuan penting gitu. Males deh. Pasti kelas rame banget kalau gak ada guru yang masuk. Berisik. Ya pasti. Kita ke taman aja yuk. Kan di sana pasti jauh lebih tenang. Di bawah pohon besar itu loh. Ide bagus. Ayolah kita ke kelas dulu. Sementara itu, Arumi baru tiba di kantor tempat Intan bekerja. Dia segera menghubungi Intan memberi kabar bahwa dia sudah tiba di depan kantor tersebut. Respon Intan cukup cepat. Intan meminta Arumi masuk ke area kantor untuk bertemu dengan dirinya. Akhirnya Arumi pun mengikuti arahan yang Intan berikan kepadanya. Semoga aku benar-benar bisa kerja di sini. Hei, sapa Intan tersenyum pada Arumi. Mbak Intan, akhirnya ketemu juga. Aku bingung tadi mau nyari Mbak Intan. Santai aja, aku sudah ngomong sama HRD tentang kamu. Ayo ke ruangan HRD, aku antar. Oke. Mbak, aku takut. Loh, kamu kan pernah kerja juga mbak, kok gugup sih? Tapi kan sudah lama, jadinya gugup lagi. Udah, HRD-nya baik banget, gak perlu khawatir, sahut Intan dengan santai. Detak jantung Arumi mulai tak karuan. Tangannya tiba-tiba saja terasa sangat dingin. Nampak sekali wajah gugup Arumi pagi ini. Intan membuka pintu HRD dan seketika gugup Arumi semakin menjadi lagi. Dia takut jika dirinya tak lolos interview, mengingat sudah sangat lama dia tak pernah bekerja lagi. Akhirnya Arumi memulai prosesnya pagi ini. Dia menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tekad yang keras membawanya menuju hidup yang baru. Oke Mbak Arumi, besok sudah bisa mulai kerja di sini, ya. Santai saja, gak usah gugup begitu. Iya, terima kasih Pak. Saya betul-betul gugup ini, tapi sekarang sudah lebih tenang. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Iya, silakan. Arumi keluar dari ruangan itu dengan nafas lega. Senyumannya terlihat sangat lebar. Dia tak menyangka jika prosesnya tak sesulit yang dia pikirkan. Mbak, gimana? Alhamdulillah mbak, besok sudah bisa kerja. Intan pun ikut senang mendengarnya. Meski mereka baru dekat akhir-akhir ini, tapi Intan yakin bahwa Arumi adalah perempuan yang baik juga pekerja keras. Tak salah memang dia memberikan pekerjaan itu kepada Arumi. Semoga betah ya. Oh ya, aku pulang dulu ya mbak. Makasih banyak nih untuk kebaikan Mbak Intan. Aku bingung mau balasnya gimana. Tapi nanti kalau aku sudah gajian, aku traktir Mbak Intan makan deh. Ya ampun, belum juga kerja udah bawa-bawa gajian segala. Santai aja mbak.
Aku juga senang bantu Mbak Arumi kok. Hati-hati di jalan ya. Arumi pun bergegas kembali naik taksi yang sudah dia pesan. Dia memutuskan untuk segera mengurus tentang perceraian dirinya bersama Handi, karena sebelumnya semua berkas sudah disiapkan oleh Arumi di dalam tas yang bawa saat ini. Kayaknya gak mungkin aku menunda-nunda terus deh. Mau nunggu sampai kapan ya? Hari ini aku akan mengurusnya. Harus, karena mulai besok aku sudah mulai kerja. Mungkin gak akan ada waktu lagi buat hal-hal beginian. Kenapa gak dari kemarin aja ya aku urus perceraian aku sama dia? Giliran udah begini kan jadi repot. Di tempat lain, jam istirahat kantor pun tiba. Handi menemui Bayu untuk mengajaknya curhat yang biasa dia lakukan selama ini. Keduanya menghabiskan waktu istirahat mereka dengan secangkir kopi yang sudah tersaji seperti biasa. Kenapa lagi? Bingung gua, Bay. Apanya? Amel hamil. Lu serius? Iya. Gue bingung sekarang jadinya harus gimana. Satu sisi gue masih pengen berjuang buat keutuhan rumah tangga gue sama Arumi, tapi di sisi lain gue juga gak mungkin ceraikan Amel kalau keadaannya kayak sekarang. Bingung gak lu kalau jadi gue? Waduh, berat juga ya. Makanya itu, gue harus gimana sekarang? Semalaman gue mikirin masalah beginian, sumpah mumet otak gue rasanya. Kalau Handi tak suka dengan masalah yang tiba-tiba muncul seperti sekarang. Ya udah, lu kubur dalam harapan lu buat bisa balik sama Arumi. Lu gak mungkin setega itu sama janin yang ada di perut istri kedua lu kan? Ya tapi masalahnya gue gak cinta lagi sama Amel. Rasanya percuma juga gue jalanin rumah tangga sama orang yang gak gue cinta. Lagi pula gue yakin kalau Arumi juga masih cinta sama gue. Bisalah gue balik sama dia lagi, yakin gue. Kenapa lu seyakin itu? Ya buktinya, sampai sekarang dia belum juga urus perceraian kita. Mana? Gak ada kan? Apa artinya kalau bukan masih cinta? Bayu pun diam. Dia ikut memikirkan hal itu. Dia ikut bertanya-tanya apakah mungkin Arumi masih mau bertahan bersama Handi. Jadi lo tetap mau nunggu Arumi dan mengabaikan Amel dengan calon anak lo begitu? Nah itu dia. Sumpah, bimbang banget gua. Sial banget sumpah. Lo baiknya pikirin deh semuanya. Baik buruknya seperti apa, lo juga yang akan jalanin semuanya. Handi pun terdiam. Dia kembali melamun sambil menikmati rasa kopi yang ada di tangannya. Amel terlihat sedang berjalan keluar rumah membawa tas kecil di tangannya. Tapi seketika langkahnya terhenti saat pemilik warung memanggil dirinya. Mbak Amel. Apaan? Sini dulu mbak. Amel menghela nafas perlahan. Dia pun menghampiri pemilik warung itu dengan wajah sedikit kesal. Apaan sih? Mbak Amel sudah hebring aja nih. Mau kemana? Salah satu tetangga Amel yang tengah duduk santai di warung pun bertanya pada Amel. Rumah sakit. Oh alah, ada yang sakit. Siapa? Gak ada yang sakit. Memangnya ke rumah sakit cuma buat yang sakit doang? Loh, namanya juga rumah sakit, ya pasti buat orang sakit dong. Ya enggak lah, kayak gak pernah ke rumah sakit aja. Hello, aku kesana buat cek kandungan, puas. Seketika mereka yang mendengarnya pun terkejut dibuatnya. Mereka menatap Amel bingung sambil menatap ke arah perut Amel yang masih rata. Beneran hamil mbak? Anaknya si Handi bukan? Ya beneran lah. Masa hamil bohongan sih? Ada-ada saja. Sudah, kalian semua itu terlalu kepo sama urusan hidup saya. Gak ada hari tanpa ngomongin orang. Apa kalian gak kasihan sama malaikat? Loh, kasihan kenapa? Ya kasihan lah, terlalu banyak tugasnya karena harus mencatat perbuatan buruk kalian setiap saat. Sementara aku sih santai aja. Hidih, kirain apaan? Pede banget jadi orang. Balas mereka nampak sinis menatap Amel. Apa sih? Sudah. Aduh, saya niatnya mau nagih hutang sama Mbak Amel. Kenapa malah jadi ribut begini? Wah, punya hutang ternyata. Tetangga Amel pun meledeknya. Apaan sih? Hutang apa?
Waktu kemarin itu loh, Raya kesini buat ambil gas, minyak, telur, mie. Kan itu belum dibayar semuanya. Katanya nungguin Handi pulang. Saya lihat kemarin kan Handi sudah pulang. Berarti Mbak Mel bisa bayar sekarang kan? Saya buat putar modal lagi soalnya. Amel benar-benar malu dibuatnya. Beberapa orang di sana terlihat sedang tertawa. Jelas sedang menertawakan Amel. Sialan, kenapa harus ditagih di depan banyak orang sih? Aku juga lupa nyuruh si Raya buat bayar lagi. Keluh Amel menggerutu dalam hati. Tak menunggu lama dia segera mengambil uang dari dalam tas untuk membayar hutangnya. Ini, cukup kan? Ucap Amel sambil memberikan uang 100.000 pada pemilik warung. Kemudian Amel pun bergegas pergi meninggalkan warung itu. Hidih, sombong banget dasar. Gumam salah tetangga kan? Astagfirullah. Gumam salah seorang tetangga Amel yang tak suka. Amel memutuskan untuk pergi menemui Handi di kantor agar Handi mengantarkannya ke rumah sakit. Dia sengaja tak meminta melalui telepon karena tahu Handi pasti akan banyak memberi alasan. Kali ini kamu gak akan bisa nolak lagi, Mas. Apalagi buat cek kesehatan calon bayi kita. Gumam Amel tak sabar ingin segera memeriksa kandungannya bersama Handi. Setibanya Amel di area kantor Handi, Amel mencari keberadaan Handi saat ini. Amel bertanya pada beberapa rekan Handi dan akhirnya dia tahu di mana Handi saat ini. Oke, makasih ya Mas. Ucap Amel berterima kasih pada rekan Handi yang memberitahu di mana Handi saat ini. Amel bergegas keluar area kantor. Dia pergi ke salah satu tempat biasa Handi dan Bayu menghabiskan jam istirahat kerja mereka. Nah, itu dia suamiku, Mas. Kopi dari mulut Handi menyembur seketika setelah dia melihat wujud istri keduanya di sana. Mas, hati-hati dong, takut kena baju aku. Protes Amel sedikit menjauh dari Handi, takut bajunya terkena semburan kopi. Kamu ngapain di sini? Ya mau nemuin kamu lah. Memangnya untuk apa aku datang ke sini? Iya, tapi buat apa? Apa sih Mas? Kamu harusnya kan seneng dapat surprise kayak gini dari istri sendiri. Aku udah effort banget loh ini. Kok kamu malah kayak gak seneng gitu sih? Handi menggeleng tak habis pikir. Dia mengusap wajahnya kasar, nampak jelas wajah frustasinya saat ini. Bayu pun masih duduk santai menonton yang terjadi di depannya. Handi bangun dan berdiri. Dia meminta Amel untuk segera pulang agar dia tak semakin malu di sana. Kamu mendingan pulang sekarang, Mel. Jangan bikin rusuh di sini. Bikin rusuh apa sih, Mas? Orang aku kesini buat minta antar kamu ke rumah sakit kok. Ngapain ke rumah sakit? Ya buat periksa kandungan aku lah, Mas. Kita harus periksa perkembangan anak kita. Masa kamu lupa kalau istri kamu lagi hamil? Ayo. Terang Amel memberitahu pada Handi dan mengajak Handi untuk ikut bersamanya. Handi pun gelisah, dia menoleh ke arah Bayu bermaksud untuk minta Bayu menyelamatkan dirinya dari Amel. Sayangnya Bayu seperti tak mengerti dengan maksud tatapan Handi saat ini yang sedang memberikan kode kedipan mata pada Bayu. Kenapa sih Handi? Kelilipan. Batin Bayu bingung. Sialan, si Bayu malah diem bengong nontonin gua lagi. Batin Handi menggerutu kesal. Kelamaan deh Mas. Ayo, aku sudah janjian sama dokternya. Nanti dokternya keburu pulang loh. Tapi masalahnya jam istirahat aku sudah habis, Mel. Aku harus balik lagi ke kantor. Siapa bos kamu? Masa minta izin sebentar aja gak dikasih sih? Kan buat nemenin istri sendiri. Dengan cepat Handi menunjuk ke arah Bayu. Handi pun mengangguk pada Amel sambil membujuk Bayu memberitahu Amel. Ini bos aku, Mel. Aku gak mungkin dong minta izin sama bosku. Oh, ini bos kamu. Bayu membalas senyuman Amel dan mengangguk. Pak, saya izin bawa suami saya buat antar saya ke rumah sakit ya. Soalnya saya suka pingsan di jalan kalau berpergian dalam keadaan stres. Saya gak tenang kalau gak ditemenin sama suami saya. Kalau saya kenapa-napa di jalan kan jadinya suami saya juga yang repot. Tutur Amel sebisa mungkin ia membujuk Bayu agar mengizinkan Handi. Handi dengan wajahnya yang tegang terlihat mengedip berkali-kali pada Bayu, seolah meminta Bayu untuk tidak memberikan izin. Begitu ya? Boleh banget. Silakan. Jawab Bayu di luar ekspektasi Handi. Kedua bola mata Handi terbelalak dibuatnya.
Dia tidak menyangka jika Bayu akan memberikan izin semudah itu hanya karena omong kosong Amel barusan. Apa? Bertanggung jawab, bisik Bayu di telinga Handi. Oke, silakan Mbak. Mbak bisa bawa suaminya sekarang. Semoga kandungannya sehat-sehat saja ya. Aduh, baik banget loh Pak Bos ini. Makasih ya. Sama-sama. Sialan Bayu. Sial banget gua. Ayo cepetan dong Mas. Nanti keburu pulang dokternya. Ajak Amel menarik paksa suaminya. Sorry Han, tapi memang sudah seharusnya lo nemenin dia buat cek kandungan. Gumam Bayu sambil menatap kepergian Handi. Siang harinya akhirnya Arumi sudah tiba di rumahnya. Dia terlihat menyandarkan punggungnya yang terasa pegal karena seharian di luar. Arumi menghela nafas perlahan setelah dia selesai mengurus perceraian dirinya bersama Handi. Semoga cepat selesai lah. Setidaknya kalau sudah begini aku jadi lebih lega. Tinggal nunggu suratnya datang aja nanti. Arumi menatap ke arah jam yang terpajang di dinding ruang tamu. Dia melihat waktu yang sudah berputar cukup cepat. Dia pun bergegas untuk ke dapur. Aku belum belanja loh. Aku lupa. Ada apa ya di kulkas? Dia melihat masih ada beberapa bahan masakan yang bisa dia masak siang ini untuk anaknya. Akhirnya Arumi pun mengeksekusi semua bahan yang tersisa di dalam kulkas. Syukurlah masih ada tahu di kulkas. Aku bikin tahu kecap aja kali ya. Beberapa lama berkutat di dapur setelah dia selesai memasak. Arumi pun kembali ke kamarnya menyiapkan keperluan untuk besok mulai bekerja. Aku gak tahu sih baju-baju aku yang dulu masih ada gak ya. Masih ada sih beberapa. Tapi masih cukup gak ya? Gumam Arumi lagi. Akhirnya Arumi mencoba beberapa baju kerja yang dia punya. Dan seketika Arumi mengernyit saat melihat baju itu yang ternyata sudah lumayan ketat di tubuhnya. Ya, kayaknya kekecilan deh. Gak enak banget kayak lontong aku lihat di kaca. Terus gimana ya? Masa aku harus beli lagi sih? Sayang banget uangnya. Arumi kembali mencari baju yang lain yang sekiranya masih bisa dia pakai. Dan lagi-lagi masih sama. Baju itu terlalu kecil untuk Arumi yang sudah mulai berisi. Semenjak aku pisah sama Mas Handi, kayaknya aku lumayan berisi deh sekarang. Mau gak mau harus beli lagi deh kayaknya, ucap Arumi. Dia lalu melihat isi rekeningnya saat ini. Uang kiriman dari Handi jelas masih banyak di sana. Sebenarnya Arumi bisa saja pakai uang itu untuk belanja keperluannya sendiri. Tapi sepertinya Arumi tak mau memakai uang itu untuk keperluan pribadinya. Enggak. Aku gak mau Gak mungkin aku pakai uang ini. Apa aku jual perhiasan aja kali ya? Lanjut Arumi bergumam. Teringat lagi dengan perhiasan yang dia simpan. Sementara itu di sekolah, Almira dan Sarah sedang berjalan ke arah taman sekolah. Keduanya terlihat asik mengobrol sambil membawa makanan yang baru dibeli dari kantin. Beneran suntuk banget sumpah. Mana di kelas berisik banget lagi. Iya bener, gue juga malas di kelas dari tadi. Mending di luar gini. Asik, banyak angin sepoi-sepoi. Cuaca juga lumayan adem nih. Semoga aja gak hujan deh. Iya, biasanya jam segini mentereng banget matahari nembus relung hati yang paling dalam. Gerah. Apaan banget sih lu? Lu kenapa dah? Tiba-tiba bawa hati begitu, gak jelas banget. Ya, cuma asal bunyi aja. Duduk dulu lah. Dari pagi gak ada guru yang masuk ke kelas, tapi gak juga kita dibolehin pulang. Ini namanya lah memaksa murid untuk menemani guru meeting pagi. Setuju. Melanggar HAM ini namanya. Kali ini gua keterlaluan sih, ucap Almira menertawakan dirinya. Sadar juga ternyata, saut Sarah menggeleng dibuatnya. Sarah dan Almira mulai menikmati makanan mereka. Tapi sepertinya mereka lupa dengan air minum yang jelas mereka butuhkan saat ini. Yalah, lupa beli minum lagi. Lah iya ya. Ya udah gue beli dulu dah. Gue aja yang beli. Lu tunggu di sini aja, jagain makanan gue. Sekalian gue mau ke toilet soalnya.
pengen pipis. Ya udah dah. Oke, jawab Almira mengangguk pelan. Tak lama Sarah pun benar-benar membiarkan Almira seorang diri di sana. Almira nampak asik menikmati makanan yang lumayan pedas. Sesekali dia mengipas mulutnya karena merasa pedas. Pedas juga ternyata batagornya ya. Terlalu masukin banyak sambal deh tadi kayaknya. Mana Sarah belum datang lagi. Tiba-tiba air dingin kemasan menggelinding dari arah samping Almira. Mendekat pada Almira, Almira pun terdiam. Ia kaget melihat tiba-tiba ada air minum di dekatnya. Demi apa? Mendung sih. Tapi bukan berarti turun air minum kan? Harusnya kan kalau mendung turunnya air hujan. Dari mana datangnya air minum ini ya? Minum jangan ya? Gak ada mantranya kan di dalam air ini? Minum aja. Ucap Dimas yang ternyata sedari tadi berada di balik pohon, tapi tak diketahui oleh Almira. Almira berteriak dibuat kaget oleh kemunculan Dimas yang tiba-tiba. Berisik tau gak? Lu ngapain di situ? Sengaja ngintip gua ya? Gua? Ngintip? Emang dari tadi lu ngapain di sini sampai gua harus ngintip? Sahut Dimas menatap Almira datar. Dimas pun perlahan duduk di samping Almira, membuat Almira bergeser menjauh dari Dimas. Gua gak punya penyakit menular. Santai aja lah. Oke. Minum aja. Gak usah. Nanti Sarah datang bawa minuman kok. Masih lama. Percuma ditungguin. So tahu. Tadi Sarah sakit perut. Dia titip minuman itu buat lu. Hah? Kok bisa? Bibir lu merah. Minum dulu. Thank you. Dimas pun tersenyum melihat Almira yang meneguk air itu sangat banyak dan menyisakan setengahnya. Haus? Apa sih? Terus lu ngapain masih di sini? Lah, ini tempat umum. Semua murid berhak duduk di sini. Kecuali kalau lu beli wilayah ini biar jadi area privat lu sendiri. Ya maksud gua kan masih banyak tempat lain yang bisa kamu tempatin gitu loh. Tapi pohon gede begini cuma ini doang di sini. Sementara Dimas dan Almira asik berbincang berdua, ternyata sepasang mata tengah melihat ke arah mereka berdua. Dio melihat kebersamaan Almira dan Dimas. Dia pun mengepal tangan begitu keras. Raut wajahnya seperti marah, terlihat mulai memerah. Ekspresi wajah Dio persis seperti laki-laki yang sedang cemburu karena dambaan hatinya tengah didekati lelaki lain. Sialan. Gumam dia tak terima Dimas menikmati waktu bersama Almira. Raya melihat Dio berdiri tak begitu jauh darinya. Raya menoleh ke arah Almira yang tahu tengah menjadi fokus Dio saat ini. Oke, ternyata Dio lagi perhatiin Almira. Almira sama Dimas, si laki-laki misterius yang menyebalkan itu. Mereka kayaknya lagi deket. Nggak kayak biasanya. Pantesan aja Dio cemburu. Raya tersenyum lalu dia merapikan rambutnya dan Raya juga mengeluarkan cermin yang selalu dia bawa dari dalam saku baju seragam. Oke, sudah cantik, lipstick oke, bedak masih cetar, alis paripurna, blush on, masih oke. Gumam Raya menatap wajahnya di cermin kecil. Waktunya mendekati masa depan. Gumam Raya lagi sambil memasukkan kembali cermin itu ke saku bajunya. Akhirnya Raya mendekat kepada Dio untuk menghubungi hati Dio yang sedang lara. Langkah kaki Raya terlihat sangat yakin saat ini. Senyuman ia buat begitu lebar untuk menarik hati Dio. Dio? Dio pun menoleh dan menatap Raya datar. Nampaknya Dio tak begitu tergugah hatinya oleh pesona yang Raya berikan untuknya. Kamu oke? Kok aku lihat kayak suntuk gitu sih? Enggak, biasa aja. Yakin? Tapi kok aku enggak yakin ya? Sahut Raya menatap Dio begitu lekat. Dio menghela nafas lalu pergi begitu saja tak mau mendengarkan Raya lagi. Dio melangkah pergi membawa hatinya yang hancur berkeping-keping karena cemburu dengan kedekatan Almira bersama Dimas. Almira ya?
tebak Raya sambil mengekori langkah Dio. Mendengar nama itu disebut, akhirnya Dio menghentikan langkahnya dan kembali menoleh ke Raya. Kamu baru tahu kalau mereka lagi dekat? Sejak kapan? Ya belum lama sih. Aku perhatiin di kelas memang belum lama-lama ini mereka baru sering ngobrol bareng. Aku juga gak paham, ternyata saudara Almira seaneh itu. Dimas itu gak lebih keren dari kamu loh Dio. Kayaknya cinta bikin Almira jadi buta deh. Cinta? Saud Dio mengernyit mendengarnya. Lu yakin Almira cinta sama Dimas? Ada yang salah? Kan gue cuma nebak aja sih. Kayaknya mulai ada benih-benih cinta di antara mereka. Iya gak sih? Udah sih, ngapain mikirin Almira terus? Kita ke kantin aja yuk. Nanti aku ceritain deh gimana kelakuan mereka selama di kelas. Karena masih penasaran dengan kedekatan Dimas dan Almira, akhirnya dia pun menerima tawaran dari Raya. Dia mengangguk lalu mereka berdua pun pergi ke kantin bersama. Yes! Akhirnya, seharusnya ini permulaan yang bagus untuk kedekatan kita berdua, Dio. Gua gak akan buang-buang kesempatan ini. Pokoknya gua harus bikin lu benci sama si Almira dan balik arah jadi suka sama gua. Titik. Please Dewi cinta, hadir dan masuklah ke relung hati Dio. Bikin dia suka sama gua. Batin Raya menjerit dengan penuh harap. Hari ini adalah hari pertama Arumi bekerja kembali. Setelah sekian lama dia hanya menghabiskan waktu di rumah sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya Arumi tak pernah sekalipun mengeluh karena dia hanya seorang ibu rumah tangga. Keadaan yang memaksa dirinya untuk meninggalkan pekerjaannya dulu, tapi keadaannya juga yang memaksa Arumi untuk kembali bekerja. Hidup baru sekaligus harapan baru untuk Arumi akhirnya dimulai. Semuanya sudah dia pikirkan termasuk untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sayang, nanti pulang sekolah pesan ojek online saja ya. Takutnya ibu gak bisa jemput ke sekolah. Iya bu, ibu fokus saja kerjanya. Hari ini hari pertama ibu kerja lagi kan? Iya sayang, doakan semuanya berjalan dengan baik ya. Selalu bu. Setelah selesai sarapan, Arumi dan Almira pun bergegas pergi. Arumi dengan motor kesayangannya mengantarkan Almira ke sekolah lebih dulu, sebelum dia pergi ke kantor untuk memulai bekerja. Semangat belajarnya sayang. Oke, ibu juga semangat ya. Arumi mengangguk dan tersenyum. Dia pun melambaikan tangannya pada Almira, lalu melajukan kembali motornya menjauh dan menuju tempat kerja. Almira melangkah memasuki gerbang sekolah. Di luar gerbang, Raya terlihat baru saja turun dari motor menatap ke Almira. Sekarang apa bedanya sih aku sama dia? Sama-sama gak punya ayah, tapi sebentar lagi ayah Andi kembali ke rumah. Sementara dia kasihan. Gumam Raya sambil mengekori langkah Almira dari belakang dengan wajah yang mengejek Almira. Aku naik turun mobil, sementara dia pasti kemanasan kehujanan di jalan. Lanjut Raya sambil membayangkan sesuatu yang istimewa terjadi padanya. Beberapa murid terlihat berkumpul di depan kelas. Nampak ramai seperti sedang terjadi sesuatu di sana. Terus, libur atau gimana nih? Ucap salah satu teman kelas Almira bingung. Ya gak tahu. Dari kemarin gak ada guru yang masuk buat mengajar di kelas. Kayaknya sekarang gak ada guru lagi yang masuk kelas. Guys, guru-guru pada sibuk sekarang. Bebas kita hari ini, teriak salah satu murid membawa kabar berita menyenangkan bagi semua murid. Gak belajar lagi, gumam Almira mengernyit bingung. Al, mau balik aja? Jangan dulu. Pintu gerbang juga pasti dikunci sama security. Nanti aja lah, siangan dikit nanti. Oh, oke. Kantin yuk. Ngapain, gue masih kenyang. Ya temenin gue aja. Oke lah. Tibanya di kantin, keduanya berbincang asik berdua. Tiba-tiba Almira pun teringat dengan kejadian hari kemarin. Apa aku tanya sekarang aja ya sama Sarah? Aku bingung dari kemarin mikirin ini. Dimas bilang minuman itu dikasih Sarah, tapi Sarah datang ke taman bawa minuman juga.
Kalau Sarah titip minuman ke Dimas sebelumnya, terus kenapa Sarah harus bawa minuman lagi ya? Tapi tunggu, kok Dimas cuma bawa 1 minuman? Kalau beneran dari Sarah, harusnya 2 minuman dong yang Sarah titip ke Dimas. Apa jangan-jangan gua udah dibohongin sama si Dimas? Kenapa? Enggak. Almira duduk berhadapan-hadapan dengan Sarah. Dia menatap ke arah Sarah dan seketika pandangannya bertemu dengan Dimas yang tak juga sengaja menatap Almira. Almira nampak kikuk, Dimas pun langsung membuang wajahnya tak mau melihat Almira. Sejak kapan dia di situ? Batin Almira kaget. Ngapain sih tuh anak? Gerutu Almira kesal didengar oleh Sarah. Lu kenapa deh? Ada apa? Kok aneh gitu sih? Ngomong sendiri kayak orang bener. Oh enggak. Gua yang aneh atau dia yang gak jelas sih? Sumpah, ini gak banget. Guru tuh Almira kesal. Setelah beberapa jam menghabiskan waktu di sekolah, akhirnya Almira pun memutuskan untuk pulang saja. Beberapa murid diperbolehkan untuk pulang. Almira pun segera menghubungi Handi untuk meminta Handi menjemput Almira di sekolah. Lu mau minta jemput bokap lu? Iya. Ya semoga aja bokap gua bisa jemput. Akhirnya telepon pun terhubung. Tanpa basa-basi, Almira segera meminta ayahnya untuk datang ke sekolah menjemput pulang. Handi yang tak lagi sibuk itu pun mengiyakannya. Dia dengan senang hati menjemput anaknya di sekolah. Gue cabut dulu lah, jemput Almira di sekolah. Kasian dia gak ada yang jemput. Arumi hari pertama kerja soalnya. Bayu hanya mengangguk, tak bisa melarang Handi karena dia juga tak tega pada Almira. Oke, gue jalan dulu ya. Pamit Handi kemudian keluar ruangan kerja. Bayu bergegas untuk jemput Almira. Arumi kerja. Aku baru tahu. Gumam Bayu bergumam sambil memikirkan sesuatu. Setibanya Handi di sekolah, klakson mobil Handi berbunyi. Almira yang sedari tadi menunggu di depan pintu gerbang itu pun segera menghampiri Handi. Ayah, ayo sayang, mau hujan nih. Oke. Raya melihat Almira dan mobil Handi di depan gerbang. Raya pun bergegas berlari ke arah gerbang untuk ikut pulang bersama Handi. Ayah, tungguin aku ya, teriak Raya berlari agar tak ditinggal Handi. Tapi sayang, Handi sepertinya tak mendengar teriakan Raya. Mobil Handi pun melaju cepat meninggalkan sekolah itu. Ayah! Raya kembali berteriak menatap kepergian ayahnya. Sial, ayah pasti gak denger aku deh. Loh, kok Almira dijemput ayah sih? Gumam Raya bingung. Nyebelin, gerutu Raya lagi dengan wajahnya yang ditekuk. Karena kesal, akhirnya Raya memutuskan untuk tak langsung pulang ke rumah. Dia memilih untuk bermain bersama teman-temannya, menghabiskan waktu yang tersisa saat ini. Akhirnya mobil Handi sudah tiba di depan rumahnya. Dia dan Almira terlihat turun dari mobil, dan akhirnya hujan pun turun membasahi bumi. Hujan ayah? Iya sayang, ayo masuk. Untung aja kita udah sampai ayah. Kita akan naik mobil nak, gak mungkin juga kehujanan. Semoga aja hujannya gak sampai sore. Semoga cepat reda. Kenapa? Soalnya ibu kan pakai motor ya. Aku takut ibu kehujanan. Handi terdiam seketika. Dia mengangguk perlahan dan tiba-tiba saja moodnya menjadi tak stabil lagi. Aku ganti baju dulu ya. Handi pergi ke ruang makan. Tak ada makanan apapun di sana. Hanya ada bekas makanan sarapan pagi tadi di meja. Arumi belum sempat membereskannya. Pasti bekas mereka sarapan. Handi kembali melangkah. Dia membuka kulkas untuk memetik ada makanan apa di kulkas itu. Lagi-lagi Handi terenyuh saat melihat kulkas yang kosong, tak ada apapun yang bisa dimasak. Aku udah kasih kamu uang, tapi kulkas kosong melompong begini. Gimana ceritanya Rum? Sayur gak ada, telur aja gak ada, apalagi buah-buahan. Sama sekali gak ada di sini. Gumam Handi kembali menggeleng. Perut Handi tiba-tiba saja melilit. Baru saja dia akan pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Almira sudah kembali dari kamar menghampiri Handi. Ayah mau kemana?
Perut ayah sakit nak, mau buang air besar dulu. Oh iya, di kulkas gak ada makanan. Kamu beli dulu aja keluar ya. Pakai payung ambil saja uang ayah di mobil. Kalau gak salah ada uang di sana. Oh, oke. Tak bisa menahan sakit yang melilit, akhirnya Handi pergi ke kamar mandi. Dan Almira pun pergi untuk membeli makanan dan minuman untuk mereka. Sekalian beli minuman. Gumam Almira sambil menutup pintu rumahnya. Almira keluar rumah berjalan kaki dengan menggunakan payung, sementara Handi masih di dalam kamar mandi. Ternyata Amel yang baru saja pulang dari warung sebelah itu melihat keberadaan Almira saat ini. Amel pun mengernyit bingung, karena Raya anaknya belum juga pulang sehingga sekarang. Si Almira yang bolos atau Raya yang belum pulang ya? Kok bisa sih Raya belum di rumah sementara Almira sudah kembali di rumah? Wah, gak bisa. Ada yang salah nih kayaknya. Akhirnya Amel memutuskan untuk pergi mendatangi Arumi di rumahnya. Sepertinya Amel belum tahu bahwa Arumi mulai bekerja hari ini. Kebingungan Amel semakin menjadi setelah melihat mobil Handi terparkir di area halaman rumah Arumi. Amel pun melewati gerbang dan memasuki area rumah Arumi. Loh, Mas Handi? Kok dia ada di sini sih? Kok Mas Handi kesini terus sih? Pintu rumah Arumi tak terkunci, Amel pun bisa dengan mudah memasuki rumah itu. Dia masuk ke dalam rumah mencari keberadaan Handi di sana. Mas? Kok nggak ada juga? Tak lama Handi pun keluar dari kamar mandi. Dan betapa terkejutnya Handi saat dia melihat ada Amel di rumah itu. Amel? Kamu ngapain di sini? Nah, bener kan? Kamu pasti ada di sini. Mobilmu ada di depan, aku lihat. Kamu mau ngapain, Mel? Aku kesini. Ya buat kamu lah, Mas. Aku sebenarnya marah sama kamu. Kamu datang ke sini tapi gak ada kamu ngabarin aku sama sekali. Jujur aku cemburu sama Arumi. Tapi ya sudahlah. Sekarang kamu udah ada di sisi aku, ucap Amel sambil menyandarkan kepalanya di bahu Handi. Wajah Handi nampak sekali seperti orang yang tertekan. Dia berusaha melepaskan tangan Amel, tapi Amel mengunci lengannya begitu erat hingga membuat Handi kesulitan melepaskan diri. Gak usahlah kamu macam-macam. Lagian aku kesini bukan untuk temuin Arumi. Aku kesini buat Almira, Mel. Gak ada urusan sama Arumi. Aku tahu kamu bohong, karena Arumi itu sudah satu paket dengan Almira. Kamu gak bisa bohongin aku. Arumi gak ada, dia pergi kerja. Aku cuma sama Almira di rumah ini. Kerja? Kok bisa? Gimana aku tahu? Terserah dia mau kerja atau enggak, itu bukan urusanku. Yakin? Terserah kamu lah, aku malas debat. Tiba-tiba saja terdengar suara petir yang begitu besar. Amel yang ketakutan itu pun segera memeluk Handi begitu erat dan biar. Ya ampun, aku takut, Mas. Lirih Amel di pelukannya. Handi merasa takut. Hawa dingin seketika masuk ke rumah itu. Suara hujan terdengar begitu jelas. Keduanya terdiam hingga suasana pun seketika berubah menjadi hening. Mas, aku takut. Lirih Amel perlahan mengelus dada Handi. Sepertinya dia kembali mengeluarkan jurus andalannya. Tatapan keduanya begitu dalam, entah kenapa Amel yakin bahwa Handi tak akan mungkin bisa menolak ajakannya kali ini. Iya, benar saja. Beberapa hari Handi tak mendapatkan jatah. Handi pun dengan mudah bisa diperdaya Amel dan masuk ke dalam jeratan Amel kembali. Tanpa basa-basi, Handi pun menggendong Amel dan membawanya ke kamar yang selama ini menjadi kamarnya Arumi. Mas, aku sudah tidak tahan lagi. Amel tak menyangka jika Handi akan membawanya ke kamar itu. Dia melihat sekeliling kamar yang jelas terlihat ada foto Arumi di dalam kamar itu. Dan kamu bawa aku ke sini? Kita melakukannya di sini? Batin Amel tak percaya. Amel tersenyum puas sambil memperhatikan Handi yang sudah mulai melucuti pakaiannya. Aku gak tahan lagi. Aku sudah gak tahan. Sayang, suara itu terdengar sangat indah di telinga Handi. Amel menggeliat sambil menjambak rambut Handi penuh cinta, seolah-olah itu kode untuk Handi agar menambah powernya lagi dalam permainan mereka. Seketika Handi lupa dengan semuanya. Dia hanya fokus dengan permainan mereka tanpa memperdulikan apapun yang bisa saja terjadi saat itu. Akhirnya Almira tiba di rumah. Dia menaruh kembali payung yang dipakai di teras depan rumah. Almira terdiam sesaat. Dia melihat ada sandal lain di rumah itu.
Jelas itu bukan milik dirinya juga Arumi. Loh, sandal siapa ya? Nggak mungkin ayah pakai sandal perempuan. Tadi ayah pakai sepatu kok. Nah, itu sepatu ayah. Almira memasuki rumah dengan keinginannya. Dia melangkahkan kakinya dengan pasti mencari keberadaan seseorang yang tak diketahui. Kok nggak ada siapa-siapa? Di mana ayah ya? Tak ada Handi di sana. Almira pun kembali ke ruang tengah untuk meletakkan nasi padang juga minuman yang dia beli. Nyuruh aku beli makan, tapi orangnya malah gak ada. Gak mungkin ayah sudah pulang. Mobilnya aja ada di rumah. Ayah! Teriak Almira mencari keberadaan ayahnya. Jelas suara itu terdengar sampai di telinga Amel juga Handi. Seketika Handi pun menyudahi permainannya bersama Amel. Kejadian ini kembali terulang untuk yang kedua kalinya. Handi merasa kaget dengan suara teriakan memanggil seperti yang pernah terjadi saat di rumah Amel. Almira, Mas. Almira sudah datang, ucap Amel ikut kaget. Mampus, terus gimana sekarang? Gak mungkin aku keluar. Ini gak mungkin sih. Gak mungkin aku keluar sama kamu, Mel. Ini gak mungkin. Amel mengernyit. Dia merasa tak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan tadi. Jelas Amel adalah istri sah Handi. Tak seharusnya Handi tak merasa takut dan bersalah seperti itu pada Almira. Kamu ini aneh sih, Mas. Ya gak masalah kalau Almira tahu kita keluar dari kamar yang sama. Memangnya kenapa? Almira sudah tahu kita ini suami istri. Untuk apa lagi kita sembunyi-sembunyi kayak gini? Aneh kamu. Amel bergegas mengenakan kembali pakaiannya untuk keluar kamar menemui Almira. Tapi dengan cepat tangan Amel ditarik oleh Handi untuk menghalangi langkah Amel. Apaan sih, Mas? Kamu ngapain sih? Jangan. Kamu mau bikin aku semakin buruk di mata anak aku sendiri? Ya, begitu. Lebih baik kamu cari jalan keluarnya. Gimana caranya aku dan kamu gak ketahuan oleh Almira? Pikirin itu. Ayah? Teriak Almira lagi, ternyata masih mencari ayahnya. Hadi semakin frustasi mendengar teriakan anaknya. Dia pun mengusap wajahnya berkali-kali dengan kasar, bermaksud untuk mengusir pusing di kepalanya saat ini. Beberapa saat Handi terdiam, dia berusaha menguping, memasang telinganya baik-baik di pintu kamar, memastikan tidak ada Almira di sana. Sudah, Mas. Paling juga si Almira lagi pergi ke depan nyariin kamu. Suaranya udah gak ada. Iya sih. Tapi kalau dia masih di luar? Jawab Handi tak siap. Amel pun mengernyit nampak kesal pada suaminya sendiri. Amel melihat jam yang terpasang di tangan suaminya. Dia melihat waktu yang sudah semakin sore. Amel pun tersenyum tipis setelah menyadari itu. Kenapa? Enggak. Bagaimanapun caranya, aku harus keluar dari kamar ini sekarang. Jangan sampai Amel ketahuan oleh Almira setelah apa yang kami lakukan saat ini. Ya udah sih, Mas. Kita keluar sekarang aja. Percuma mau medik-medik kayak gimana juga. Pasti ketahuan juga sama Almira. Diam, Mel. Lebih baik kamu diam. Waktu terus berjalan tanpa disadari ternyata Arumi sudah kembali pulang ke rumahnya. Arumi turun dari motor dan terdiam bingung saat melihat mobil Handi ada di depan rumah. Ada Mas Handi? Gumam Arumi berpikir. Ibu? Kamu pulang sama ayah? Iya. Tapi sekarang aku bingung. Dari tadi aku cari ayah tapi gak ada di dalam. Aku lihat sepatunya masih ada di sini. Mobilnya juga. Gak mungkin kayaknya kalau ayah pulang lagi. Arumi tampak bingung, pandangannya memperhatikan sepatu Handi yang berada di tepat di sampingnya. Tapi seketika Arumi mengernyit melihat ada sandal perempuan tepat di samping sandal Handi. Ini sandal siapa, nak? Almira menggeleng tak tahu. Keduanya terdiam dengan isi pikiran mereka yang mungkin saja sama. Ibu ganti baju dulu. Aku ambilkan handuk ya. Tutur Almira berjalan ke arah belakang mencari handuk ibunya. Arumi hanya mengiyakan. Lalu dia mencoba untuk membuka pintu kamar yang sudah terkunci dari dalam. Arumi kebingungan saat beberapa kali dia mencoba membuka pintu itu, tapi tak juga bisa dibuka. Loh, kok terkunci sih? Perasaan aku gak ngunci kamar deh. Mengetahui seseorang tengah mencoba membuka pintu kamar, Handi pun terperanjat dibuatnya. Handi semakin panik. Dia takut akan ketahuan oleh Arumi juga Almira. Astaga. Aduh, jangan-jangan Arumi sudah pulang lagi. Oh ya? Kayaknya iya deh. Soalnya tadi ada suara motor, saut Amel dengan wajah yang santai. Ya jelas Amel nampak senang.
Dia bahkan sudah tak peduli dengan bagaimana dengan Arumi, bahkan pandangan orang lain tentang dirinya. Semenjak ketahuan menjadi selingkuhan Handi, Handi mendengus kesal dengan reaksi Amel yang terlihat biasa saja, seperti tak peduli dengan kepanikannya saat ini. Ya buka aja sih mas, Arumi makin curiga yang ada nanti. Enggak, jangan gila kamu Mel. Kok susah sih? Apa macet ya? Ini bu, sayang, kamu tadi masuk ke dalam kamar, kok terkunci ya? Perasaan tadi pagi ibu nggak kunci kamar. Enggak bu, pulang sekolah tadi aku langsung ke kamar ganti baju terus keluar beli makanan. Aku pulang, ayah udah nggak ada. Dari tadi aku panggilin ayah juga nggak ada jawaban. Kayaknya ayah memang keluar deh. Arumi tak merasa cukup dengan jawaban yang diberikan anaknya. Arumi pun kembali mencoba untuk membuka pintu kamar itu dengan kekuatan penuh yang dia miliki. Hanya saja itu hanya akan percuma dan membuat tangan Arumi kesakitan. Merah lagi. Mana dingin ya? Kemudian Arumi pergi meninggalkan kamar. Dia berjalan ke arah luar meninggalkan anaknya di sana. Loh, bu kemana? Depan, jawab Arumi berjalan memutar bermaksud ingin melihat isi kamar di depan dari jendela. Arumi pun terkejut saat melihat Handi tengah berdiri mematung di depan pintu kamarnya bersama Amel yang sedari tadi setia duduk di atas tempat tidur itu, memperhatikan tingkah Handi yang sedang panik. Kurang ajar, ternyata kalian di dalam. Dengan langkah cepat Arumi kembali ke dalam untuk meminta Handi keluar dari kamarnya. Mas, keluar kamu. Aku tahu kamu di dalam, keluar. Astaga, kok bisa dia tahu aku tidak ada di sini sih? Kalau kamu gak keluar juga, aku akan panggilin semua warga buat dobrak pintu ini. Cepat keluar. Almira mengerit bingung dengan kaget mengetahui ayahnya yang ternyata berada di dalam kamar sedari tadi. Loh, ayah ada di dalam bu? Iya. Ibu lihat sendiri ayah kamu ada di dalam kamar ibu. Ngapain dia di kamar ibu nak? Mas, kamu jangan nantangin aku ya. Kamu tahu kan, aku lagi gak mau bercanda. Keluar sekarang atau aku semakin nekat, bentak Arumi pada Handi. Akhirnya Handi tak punya pilihan lain, itu pun memilih untuk keluar menemui Arumi dan Almira dengan pasrah. Tapi tentu Handi tetap mengusahakan agar keberadaan Amel tak diketahui oleh Arumi dan Almira. Mas aku harus ngumpet di lemari sih? Gak ada pilihan lain, cepat sembunyi. Nanti aku akan kasih kamu kode kalau situasi memungkinkan untuk kamu keluar dari kamar. Karena tak mau kena omel Handi, akhirnya Amel pun mengangguk patuh. Meski keberatan tapi tetap dilakukan Amel dan Handi. Jangan lama-lama, ya cepat duduk. Jangan banyak gerak. Nanti aku gak bisa nafas gimana? Bisa. Aku akan buka sedikit buat jalan udaranya. Akhirnya Amel benar-benar menuruti perintah Handi. Handi pun menutup pintu lemari itu dan sedikit membukanya agar Amel tak begitu sesak. Pintu kamar itu sudah Handi buka. Handi memasang wajah layaknya orang baru bangun tidur untuk menutupi kebohongannya. Ya ampun, aku ketiduran di dalam. Kamu sudah pulang? Maaf tadi aku tidur di kamar soalnya kelamaan nungguin Almira beli makan. Ayah? Aku panggil ayah dari tadi, ayah gak dengar. Ayah ngantuk banget sayang, makanya ayah gak dengar kamu manggil ayah. Makanannya mana? Di meja makan. Sementara itu Arumi tetap berdiri mematung di depan kamarnya. Dia melihat ke arah dalam kamar mencari keberadaan Amel di sana. Tapi sayangnya Arumi tak melihat ada Amel di kamar itu. Di mana dia bersembunyi ya? Batin Arumi yakin Amel tengah bersembunyi di kamarnya. Tunggu. Kenapa Rum? Sebaiknya kita makan dulu lah. Tadi Almira udah beli makan. Sayang kalau terlalu lama didiamin malah basi nanti. Ada yang ketinggalan. Ucap Arumi tiba-tiba tersenyum pada Handi. Apa? Aku punya sesuatu buat kamu. Jelas Arumi kembali tersenyum. Betapa senangnya Handi juga Almira saat mendengar itu. Keduanya kembali mendekat pada Arumi dengan tak sabar ingin tahu apa yang dimaksud oleh Arumi. Tunggu di sini. Arumi lalu membuka pintu kamarnya lebar-lebar agar posisi lemari bisa terlihat jelas oleh Handi. Handi tak sabar ingin tahu. Ia memperhatikan Arumi yang mulai berjalan memasuki kamarnya. Langkah Arumi terhenti tepat di depan lemari bajunya. Handi pun tercekat dibuatnya.
Ia jelas ketakutan jika Arumi akan melihat ke arah Amel di lemari itu. "Jangan, ngapain? Loh, aku kan bilang mau kasih kamu sesuatu. Gimana sih mas?" "Nggak usah, nanti aja Rum. Kita makan dulu aja, aku lapar." Hanya saja Arumi terkekeh dibuatnya. Arumi merasa puas saat melihat wajah Handi yang tiba-tiba sangat pucat. Tanpa banyak drama, akhirnya Arumi pun benar-benar membuka pintu lemari di mana Amel bersembunyi saat ini. "Keluar!" bentak Arumi pada Amel yang terkejut sama Arumi berhasil mengetahui keberadaannya. Kamu tahu aku..." "Keluar!" Almira kebingungan, sementara Handi sudah pasrah dengan semua ini. Mati sudah, batin Handi pasrah. Akhirnya Amel benar-benar keluar dari kamar dengan wajahnya yang seperti tanpa rasa bersalah sama sekali. "Keluar!" Oke. "Apa yang kalian lakukan di kamarku?" "Aku bahkan gak paham lagi ya apa yang ada di otak kalian itu. Kenapa harus di rumahku sih? Kenapa harus di kamarku? Keterlaluan kalian." Almira terperanjat dibuatnya. Dia pun menutup pintu yang ternganga dengan kedua tangannya. Tak menyangka jika ayahnya akan melakukan itu di kamar Arumi. Astaga. Ayah. Air mata tak terlihat di wajah Arumi. Sepertinya Arumi terlihat begitu tegar dengan cobaan yang kembali menghampiri hidupnya. Demi Tuhan, aku tidak akan pernah mau melupakan kejadian ini. Apa yang kalian lakukan sudah sangat keterlaluan. Dan kamu mas, mulai sekarang jangan pernah kamu injakkan kakimu di rumah ini lagi. Aku haramkan kakimu menginjak rumah ini. Jelas Almira mendengarnya sedih. Dia pun menangis setelah mendengar keputusan ibunya. Tapi Almira tak bisa melakukan apapun untuk membantah ibunya. Almira tahu dan cukup mengerti dengan kondisi hati ibunya saat ini. Tapi Rum, enggak. Itu sudah menjadi keputusanku Handi. Mulai sekarang kamu jauh-jauh dari rumah ini. Aku sudah membuat keputusan dan itu berlaku mulai detik ini dan sampai kapanpun. Dan satu lagi, aku sudah mengurus perceraian kita. Jadi tolong hargai keputusan yang sudah aku buat. Handi tercekat dibuatnya. Dia tak menyangka jika langkah Arumi sudah benar-benar melangkah jauh dan yakin untuk berpisah dengan dirinya. Emosi melanda Handi saat ini dengan keangkuhannya. Akhirnya Handi pun menyetujui untuk bercerai dengan Arumi. Oke, kalau itu mau kamu, aku akan ikuti mau kamu, Rum. Handi bergegas pergi meninggalkan rumah itu, diekori Amel yang berjalan di belakangnya. Melihat Handi dan Amel sudah pergi dari rumah itu, Arumi pun mengunci diri di dalam kamarnya. Seketika lupa dengan Almira yang berdiri mematung dengan wajah yang bingung juga hati yang sudah tak karuan. Kenapa ayah selalu melakukan kesalahan fatal? Kenapa? Diri Almira menangis terseduh melihat kedua orang tuanya kembali bersih tegang. Kejadian itu sangat membekas di hati Arumi. Untuk yang kedua kalinya, Arumi harus merasakan sakit dan kecewa terhadap Handi yang bahkan sampai detik ini masih berstatus sebagai suami. Keputusan sudah dibuat, Arumi sudah yakin untuk berpisah dari Handi. Mengetahui keputusan yang Arumi ambil untuk pernikahan mereka, Handi pun merasa kecewa. Selama ini Handi terlalu percaya diri berpikir Arumi akan kembali kepadanya. Kekecewaan itu mengantarkan langkah Handi ke dunia malam yang sebenarnya sudah biasa dia pijaki. Bye. Handi memanggil Bayu dengan keadaan mabuk setelah menghabiskan waktu malam di luar. Jelas untuk bersenang-senang. Bayu mendengar suara Handi dari arah luar. Dia bergegas untuk membuka pintu rumahnya. Betapa terkejutnya Bayu melihat keadaan Handi yang sudah sangat amburadul. Bau alkohol itu sangat menyengat, dengan mudah Bayu bisa menebaknya. Gila, mabok lu. Dia yang gila, Bay. Dia sudah gila. Tubuh Handi terlempar di atas tempat tidur. Nafas Bayu sedikit terengah-engah setelah membantu Handi. Bayu yakin telah terjadi sesuatu hingga Handi kembali pulang dengan keadaan seperti itu. Bayu hanya bisa menggeleng tak mengerti dengan jalan pikiran temannya itu. Sampai kapan lu begini, Han? Kita cerai. Cerai sudah, cerai. Aku, kamu. Lagi-lagi Handi mengigau dan akhirnya Handi terlelap tak lagi berisik. Cerai. Gumam Bayu mulai memikirkan apa yang dikatakan Handi barusan. Keesokan harinya,
Bayu sudah siap dengan pakaian kantor dan tengah menikmati sarapan pagi. Handi tak lama menyusul Bayu dengan wajah yang masih kusut sisa semalam. Gimana semalam? Pusing gua. Dia beneran mau cerai. Arumi, istighfar lagi. Ternyata diam-diam dia sudah ngurus semuanya. Gua heran. Apa susahnya dia maafin gua sih? Setelah semuanya yang gua lakuin buat dia, sekarang ini yang terjadi. Sumpah, di mana letak keadilan Tuhan? Kerutu Handi menyayangkan. Lo yakin mau ngeluh tentang itu? Tanya Bayu yang tak yakin Handi pantas bicara seperti itu. Handi menghela nafas kasar. Dia cukup tahu diri dengan apa yang dilakukan pada Arumi. Tapi sayangnya Handi belum siap dengan semua konsekuensinya. Nanti siang gue ada meeting dengan beberapa kepala divisi. Ada yang gak beres kayaknya. Oh ya? Perasaan mana-mana aja di kantor. Justru itu, gue butuh pertemuan buat bahas itu. Jadi lu mau balik ke rumah istri kedua? Kayaknya. Setelah dipikir-pikir kayaknya memang seharusnya gue balik ke Amel. Percuma juga gue usaha mati-matian demi Arumi. Dilepeh juga gue. Gantian Bayu mengelana perlahan mendengar keluhan Handi barusan. Itu sangat konyol yang harus keluar dari mulut Handi setelah apa yang terjadi setelah ini. Oke, gue jalan. Handi mengekori. Pagi ini Handi tak selera untuk mengisi perutnya setelah kejadian sore itu di rumah Arumi. Tibanya di kantor, rencana meeting siang tiba-tiba saja berubah. Langkah Bayu terburu-buru memasuki ruangan meeting pagi ini. Handi pun dibuat bertanya-tanya melihatnya. Sibuk banget orang-orang dari tadi gue perhatiin. Ada apa sih? Nggak ngerti gue. Aneh. Berkali-kali dia mencoba untuk menghubungi, tapi seseorang itu tak juga menerima telepon dari Handi. Handi pun kelihatan seperti bingung. Sementara itu di rumah Arumi. Ibu sudah lebih baik. Maaf ya, semalam pasti kamu lapar banget. Seharusnya ibu gak ketiduran. Almira tak mungkin marah pada ibunya. Almira sepertinya mengerti apa yang sedang dialami ibunya saat ini. Semalam aku masak sendiri. Ada nasi. Aku buat saja nasi goreng. Oh ya? Bisa. Dengan mantap Almira mengangguk pada ibunya. Almira hanya tak ingin membebani ibunya lebih lagi setelah apa yang terjadi di keluarga mereka. Nanti sore ibu jemput ya. Oke bu. Lalu keduanya pergi setelah selesai menyantap sarapan pagi mereka. Di perjalanan mereka nampak seperti biasa. Tak ada yang membuat wajah keduanya murung. Jauh lebih baik dari hari kemarin. Hati-hati ya bu. Iya sayang, ibu jalan dulu ya. Semangat belajarnya. Almira mengangguk. Ia melambaikan tangan melepaskan kepergian ibunya. Baru saja Almira hendak melangkah memasuki area sekolah. Tiba-tiba dia melihat Raya baru turun dari ojek yang mengantarkannya pagi ini ke sekolah. Almira menatap malas. Dia pun bergegas pergi begitu saja, tak peduli pada Raya. Idih, gak jelas. Celetuk Raya sinis menatap kepergian Almira. Dimas berdiri tepat di samping pintu ruang kelas. Tatapan Dimas dan Almira bertemu. Sesaat langkah Almira terhenti saat memandang Dimas. Kenapa? Enggak. Lalu dia kembali berjalan dan duduk di sebelah Sarah yang ternyata sudah lebih dulu berada di kelas. Dia memperhatikan dari kejauhan. Kepalan tangan terlihat jelas. Wajah dia memerah saat dia melihat Almira berpapasan dengan Dimas, seolah-olah memvalidasi apa yang disampaikan Raya kepadanya. Sial. Jadi itu benar. Kenapa gue baru tahu sih? Dimas masuk ke dalam kelas. Ketakutan Dio pun semakin menjadi-jadi. Pikirannya mulai tak karuan. Akhirnya dia memutuskan pergi ke kelas Almira untuk memastikan. Almira. Nah kan, fans lu datang lagi, bisik Sarah. Apaan sih? Apaan? Dio melangkah masuk ke dalam kelas. Saat pandangannya terarah pada Dimas yang kini duduk di bangku belakang dengan pulpen yang sedang digigit Dimas. Kenapa? Celetuk Dimas pada Dio karena sedari tadi menatapnya begitu tajam. Ada yang salah? Sekali lagi Dimas bertanya pada Dio. Lu punya masalah sama Dimas?
Tiba-tiba Almira bertanya pada Dio dengan tatapan curiga. Dio menggeleng. Dia memilih untuk tak menggubris Dimas dan lebih menjawab pertanyaan dari Almira. Enggak, gue bahkan gak deket sama dia. Gue gak tanya deket atau enggak sih, tapi oke deh. Tatapan kalian terlalu ambigu buat kita, celetuk Sarah ikut berkomentar. Perasaan kalian aja. Oke, balas Sarah. Nanti istirahat gue traktir ya. Ajak Dio menebar senyum pada Almira. Gue enggak. Lu kan sepaket sama Almira. Ngapain juga gue nawarin 2 kali? Oh, oke. Gue juga. Tiba-tiba Raya ikut menimbrung ngobrolan mereka. Raya yang baru saja tiba di kelas itu pun langsung mendekat pada Dio dengan tatapan mata yang berbinar, seolah memperlihatkan hatinya dirinya yang begitu berharga. Boleh kan aku ikut? Kenapa? Lu kelilipan? Apa sih lu? Gue campur aja deh. Gue kan tanya, kok sewot sih? Aneh banget. Gak dulu deh. Gue mau ke perpus soalnya. Ternyata Almira memilih untuk menolak ajakan Dio. Jelas untuk menghindari Raya, Almira tak mau berurusan dengan Raya yang ia yakini hanya akan menimbulkan masalah di hidupnya. Jawaban yang bagus. Batin Raya tersenyum lebar merasa senang dengan jawaban yang diberikan Almira pada dirinya. Mendengar Almira menolak ajakan Dio, Dimas pun terkekeh geli. Pandangan Dio kembali menyorot tajam pada Dimas. Ia terlihat kesal dengan reaksi Dimas saat ini. Sialan, gerutu Dio meski dengan suara yang pelan tapi bisa didengar oleh Almira juga Sarah. Lu punya masalah apa sih sama Dimas? Aneh deh. Iya kok aneh ya? Ada sesuatu ya? Gue gak kepo-kepo banget tapi ya pengen aja ikut komentar. Terlalu kelihatan soalnya. Kalian terlalu pengen tahu urusan orang lain deh. Mendingan kamu diem lah. Gak usah banyak tanya, malah bikin orang gak nyaman. Ya kan Dio? Lanjut Raya kemudian menoleh pada Dio mencari validasi. Namun sayangnya Dio langsung pergi begitu saja tanpa memperdulikan apa yang dikatakan Raya meski jelas berada di pihaknya. Loh Raya bingung menatap kepergian Dio. Sarah tertawa terbahak-bahak puas melihat Raya yang kaget sama Dio saat dia meninggalkan Raya begitu saja. Begitu juga dan Almira. Dia ikut tertawa saat melihat Raya yang susah payah menahan malu di depan teman satu kelasnya. Sialan, awas aja kalian. Awas mulu, celetuk Almira mengejek tak takut sama sekali. Dimas mengabaikan candaan itu. Dia melihat layar handphone di tangannya. Ternyata ada pesan masuk di handphone itu. Dimas membuka pesan tersebut dan mengernyit saat membaca isi pesan itu. Oke, ucap Dimas tiba-tiba lalu beranjak berdiri hendak pergi meninggalkan kelas. Kemana bro? Kuilah, ucap Restu hendak ikut dengan Dimas. Dimas pun mengangguk lalu dia berjalan tak melarang kedua temannya untuk ikut pergi. Dimas berjalan begitu saja melewati Sarah dan Almira dengan tatapan yang fokus ke depan. Sementara Restu dan Beno terlihat berjalan sambil menggoda Sarah juga Raya yang berdiri di sana. Apaan sih? Beno, gua sambit ya, teriak Sarah kesal pada Beno yang mengedipkan mata dari tadi tak mau berhenti. Nggak jelas itu anak, gerutu Sarah sekali lagi sambil duduk. Raya membuang wajah lalu kembali melanjutkan langkahnya meninggalkan bangku Almira. Nampaknya Raya sama kesalnya seperti Sarah saat ini. Lu merhatiin Dimas ya? Enggak, masa sih? Ya cuma bingung aja. Apanya? Sayangnya Almira memilih untuk diam, tak menceritakan kebingungan dirinya pada siapapun. Almira lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Udah gak penting juga. Berbeda dengan Dimas saat ini, ternyata Dio sudah menunggu kedatangan Dimas di belakang sekolah. Keduanya bertemu di sana setelah Dio mengirimi pesan pada Dimas sebelumnya. Ngapain lu minta gua kesini? Tanya Dimas setelah keduanya bertemu. Lulat, ucap Restu menggeleng menyadari Dio kembali berdiri di depan mereka. Sejak kapan lu deket sama Almira? Tanya Dio tak mau basa-basi demi menghilangkan rasa penasaran dirinya. Dimas dengan kedua temannya pun seketika tertawa setelah mendengar pertanyaan konyol itu. Dimas dengan mudah menyimpulkan bahwa Dio sedang dibakar api cemburu saat ini. Buset.
Yah, kali bahas cewek. Kalau Dimas tak menyangka. Si anjay, gila aja bahas Almira. Ada-ada aja. Beno ikut berkomentar tak habis pikir. Lu diem ya. Gua gak minta lo ikut ngomong. Diam lo. Dio menunjuk wajah Beno dengan tegas, nampak emosi. Santai, sahut Dimas pada Dio agar tak memarahi sahabatnya. Galak bener, celetuk Restu. Dada Dio semakin panas, amarahnya semakin menjadi-jadi. Sekarang lu mau apa? Mau apa lagi? Gak cukup lu bikin masalah di rumah, dan sekarang lu bikin masalah juga di sini. Apa mau lu? Lu sengaja deketin Almira cuma buat bikin gua cemburu kan? Iya kan? Ucap Dio penuh percaya diri dengan dugaannya itu. Lagi-lagi Dimas tertawa mendengarnya. Bahkan Dimas tak ada pikiran ke arah sana sama sekali, seperti yang dituduhkan Dio barusan terhadap dirinya. Siapa yang bikin masalah? Lu terlalu berlebihan, lu salah. Gak ada gunanya gue lakuin itu. Gue gak akan tinggal diam kalau lu berani deketin Almira lagi. Dimas diam dan menatap Dio dengan tatapan seriusnya. Dimas tersenyum tipis dengan isi pikirannya saat ini setelah mendengar peringatan dari Dio. Kita lihat saja nanti, balas Dimas dengan nada bicaranya yang datar, seperti mengajak Dio untuk berperang. Cabut, ajak Dimas pada kedua temannya. Lalu Dimas pun bergegas pergi membiarkan Dio kembali sendirian di sana. Karena kesal, Dino pun meninju tembok kelas itu dengan tangannya, hingga membuat tangan itu menjadi luka. Sial. Di sisi lain di tempat kerja Arumi, seharian Arumi banyak sekali menghabiskan waktu diam. Pekerjaannya tak ada yang tidak selesai, tapi raut wajahnya menyiratkan ada sesuatu yang terjadi di hidupnya. Intan memperhatikan Arumi, dia seperti tahu ada sesuatu yang dirasakan Arumi saat ini. Akhirnya Intan menghampiri untuk mengajak berdiskusi. Ada masalah? Mbak Intan, aku pikir siapa? Ada apa? Ada masalah sama kerjaan? Kamu baru sehari di sini loh. Tatapan Intan terlihat jelas sangat penasaran ingin tahu apa yang sedang terjadi pada Arumi. Tapi sayangnya Arumi hanya menebati senyuman tipis dan menggelengkan kepalanya. Oke, mungkin bukan masalah kerjaan, tapi masalah lain. Arumi menghela nafas seolah dadanya terasa sesak dan membuatnya sulit bernafas lega. Dan seketika itu juga Intan mengangguk paham. Kemarin aku gak sengaja lihat dia keluar dari rumahmu. Ya, aku orang lain, gak seharusnya ikut campur urusan kalian. Tapi sebagai tetangga yang baik dan peduli sama sesama tetangga, kalau boleh ngasih saran sih, lebih baik lari. Bagaimana dengan anak? Tanya Arumi secepatnya. Itu juga yang menjadi pertimbangan. Almira? Kenapa dengan Almira? Akan baik-baik saja kok meski nggak tinggal sama ayahnya. Dia sudah besar, Suatu saat nanti dia juga akan paham kok. Anak gak seharusnya menjadi alasan untuk tetap bertahan di rumah tangga yang toksik ya. Harusnya cinta dan kepercayaan itu yang menjadi pondasi untuk tetap bertahan dengan pasangan. Mengatakan itu Intan pun tersenyum tipis seperti sedang memikirkan sesuatu di kepalanya. Entah apa yang sedang dia pikirkan, tapi yang jelas itu memori indah yang Intan miliki. Pernah di posisi kayak gini? Arumi memastikan. Enggak. Boleh aku kasih saran? Tanya Intan dengan sungkan. Arumi mengangguk mengiyakan. Jelas Arumi sangat menghargai Intan setelah apa yang Intan lakukan untuk dirinya. Jangan pernah menukar kesempatan kamu untuk hidup bahagia dengan luka seperti Handi. Kamu berhak bahagia, Arumi. Lanjutnya meyakinkan. Aku pikir juga gitu, Mbak. Aku cuma mau memastikan saja kalau keputusan yang aku ambil ini gak salah. Keputusan? Iya, Mbak. Aku sudah mulai mengurus masalah perceraian aku dengan dia. Ya semoga saja gak ada kendala apapun. Jujur, rasa ingin tetap bersama itu udah gak ada, jujur. Dan sekarang yang bikin aku bimbang, rasa bersalah aku sama Almira. Ya, aku harap dia mau mengerti. Terang Arumi menjelaskan. Intan tersenyum bangga pada Arumi yang ia lihat begitu tegar juga memiliki ketegasan yang tak perlu diragukan lagi.
Intan pun mengelus punggung Arumi memberikan semangat. Menangis sesekali itu wajar, santai aja. Bukan tak sedih, meski Arumi tak menangis di depan Handi, tapi dia tidak bisa menghapus sakit di hatinya begitu saja. Sesekali Arumi juga masih suka menangis di keheningan malam tanpa ada orang yang mengetahui. Akhirnya air mata Arumi itu benar-benar jatuh. Arumi pun terkekeh melihat dirinya kembali menangis saat kembali mengingat nasib pernikahannya bersama Handi. Air mata aku jatuh lagi mungkin bukan karena sedih, tapi karena aku sudah terlalu lelah berpura-pura, Mbak. Capek rasanya, keluh Arumi dengan tangis yang semakin deras mencoba untuk tersenyum. Tak tahan karena kasihan melihat Arumi yang menangis terseduh-seduh di depannya. Intan pun memeluk Arumi untuk menenangkan. Gak apa-apa, kamu hebat. Almira pasti bangga punya ibu sehebat dan sekuat kamu. Makasih, Mbak. Keputusan untuk kembali bersama Amel sudah diambil oleh Handi. Ini hari terakhir Amel menempati tempat tinggalnya untuk kembali ke rumah lamanya bersama Handi dan Raya. Kabar itu sempat di telinga Arumi dan sampai. Arumi bernafas lega setelah mengetahui Amel sudah tidak ada di area dekat rumahnya lagi. Setidaknya tidak ada yang mengusik hidup Arumi dengan masalah yang Amel buat setelah beberapa hari belakangan ini. Baguslah kalau begitu, Mbak. Iya, tadi aku lihat semua barang sudah dibawa ke mobil Handi. Apa dia ada pamit? Tanya Intan memastikan. Untuk apa, Mbak? Udah gak ada urusan juga. Ngapain dia pamit segala sama aku? Tak bisa dipungkiri hati kecil Arumi tetap merasa sakit. Hidup lama menjadi sepasang suami istri bersama Handi tentu saja banyak hal yang dilewati Arumi. Kehidupannya tidak melulu tentang luka tapi juga ada kebahagiaan di dalamnya. Bagaimanapun Arumi mendapatkan buah hati yang berharga untuk dirinya setelah ia dinikahi oleh Handi saat belasan tahun lalu. Aku lihat mereka tadi pagi. Rasanya sakit banget loh. Apalagi kamu ya. Aku bukan robot kan, Mbak. Wajar gak sih? Bukan sakit hati atau kecewa yang berharap mau balik lagi sama dia, tapi lebih kayak gak habis pikir aja. Belasan tahun membina rumah tangga, tapi akhirnya gagal juga. Tutur Arumi tersenyum seperti sedang menertawakan takdir yang menghampiri hidupnya. Itulah jalan hidup, gak ada yang tahu takdir kita seperti apa, mana kita tahu. Sampai ada yang bilang, gak semua manusia di bumi itu baik, maka baiklah pada dirimu sendiri. Pernah dengar gak? Ujar Intan. Mendengar itu Intan tersenyum dan mengangguk perlahan. Itu cukup masuk akal untuk hati yang jelas sudah patah karena sudah pengkhianatan seorang manusia. Arumi tak bisa berkata-kata dibuatnya. Sebesar apapun luka itu, sedalam apapun traumanya dalam sebuah pernikahan, tapi itu bukan alasan untuk Arumi gagal kembali berdiri di atas kakinya sendiri. Almira juga hidup jauh lebih baik dan bahagia adalah alasan dirinya untuk tetap berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupnya saat ini. Buat tetap tegar itu memang gak mudah ya, Mbak. Berat banget, sangat berat. Mungkin sekarang aku masih bisa tertawa, aku masih bisa terlihat santai. Di depan anak juga mungkin aku bisa dibilang pandai menyembunyikan luka. Tapi kalau aku lagi sendiri di keheningan malam, aku cuma manusia biasa yang diciptakan punya air mata juga. Ya sesekali aku masih suka nangis sih. Manusiawi itu, Rum. Balas Intan sangat memahami Arumi. Sudah sore, aku balik dulu ya. Buru-buru amat, Mbak. Di kantor aja besok. Aku harus pulang lah. Kayak gak punya rumah aja. Masa balik kerja mampir-mampir. Makasih lo buat tehnya, ucap Intan pada Arumi yang menyuguhkan teh untuk dirinya. Iya, hati-hati. Arumi menghela nafas panjang, kepala yang semula tenang kini kembali berisik setelah mendengar kabar Handi dan Amel kembali tinggal bersama. Tapi Arumi dengan cepat menepis pikiran itu. Dia tidak mau membuat dirinya kembali tenggelam dalam kesedihan hanya karena seseorang yang bernama Handi. Ini akan jauh lebih baik. Batin Arumi sangat yakin, lalu Arumi pun masuk ke dalam rumah. Sementara itu di tempat lain, Raya begitu senang saat dia bisa kembali tinggal di rumah lamanya bersama ibu dan ayah sambungnya. Hal itu mungkin pernah ada di lamunan Raya.
heran jika melihat bagaimana raut wajah Raya yang terlihat sangat bahagia. "Raya, makan dulu." Gak usah teriak-teriak lah Mel. Keluhan diprotes karena merasa pengak telinganya. "Kalau gak keras, nanti gak akan kedengaran." "Makan apa bu?" "Udang sama tempe tahu bacem, cepet makan." Jelas Amel kemudian memberikan piring pada anaknya. Handi terlihat sangat beda. Hari ini Handi terlalu banyak diam, tidak seperti Handi yang dikenal Raya juga Amel. Amel dan Raya pun saling menatap bingung menyadari perubahan sikap Handi. "Kamu kenapa sih mas? Dari tadi pagi waktu pindahan kok kayak diam gitu sih?" "Enggak, cuma masalah kerjaan aja," jawab Handi. Pikirannya memang sedang mumet. Sepertinya Handi sedang ada masalah cukup serius di tempat kerjanya. Belum lagi dengan sikap Bayu yang mendadak berubah pada Handi. Lamunan Handi pun semakin menjadi-jadi setelah dia mengingat lagi bagaimana Bayu menatap dirinya setelah Bayu selesai meeting pagi kemarin. "Gue jadi parno gini sih," batin Handi khawatir. "Mas, kamu beneran gak apa-apa?" "Iya ayah, kok tegang gitu sih?" Timbal Raya ikut bingung. Enggak ada apa-apa. Kalian makan duluan aja ya. Aku mau telepon seseorang dulu," ujar Handi lalu pergi meninggalkan ruang makan. Amel dan Raya memilih untuk diam, tak menahan kepergian Handi. Keduanya saling bertatapan dengan wajah yang bingung dan rasa penasarannya yang sama. "Ada apa ya bu?" Ibu juga gak tahu. Mungkin beneran masalah kerjaan lagi. Pandangan Amel beralih pada Handi yang sibuk dengan teleponnya saat ini. Sayangnya Amel dan Raya tidak bisa mendengar obrolan Handi dan temannya saat ini. Amel pun nampak kecewa. Dengan langkah tak sabar Amel menghampiri Handi. Dia menatap Handi penuh curiga saat memperhatikan wajah Handi yang begitu serius saat berbincang dengan seseorang di telepon. "Mas, oke, gua telepon lagi nanti." "Apa? Kamu teleponan sama siapa sih mas? Kok kayaknya serius banget? Kamu jangan macam-macam di belakang aku ya mas." "Macam-macam apa sih Mel? Aku kan sudah kembali sama kamu dan tinggal di rumah ini. Sekarang kamu masih mau mikir yang enggak tentang aku?" "Iya, tapi ekspresi kamu itu lebih bikin aku curiga." "Udahlah, aku udah bilang ini masalah kerjaan. Kamu gak akan mengerti." Amel mengerti bingung dengan sikap Handi yang aneh di matanya. Akhirnya Amel pun mengekori ikut kembali melanjutkan makanan malamnya. "Ayah, besok antar aku ke sekolah ya." "Iya." "Yeay. Mas, aku perlu beli beberapa baju deh kayaknya." "Untuk apa?" "Ya kan buat nanti kalau perut aku sudah semakin besar lah mas. Kamu lupa kalau aku lagi hamil." "Astaga Mel, perut kamu aja masih rata begitu loh. Ngapain dipikirin dari sekarang? Nanti ajalah kalau sudah mulai besar." Keluh Handi tak suka dengan kebiasaan Amel yang suka sekali menghamburkan uang. Kebiasaan itu jelas sangat berbanding terbalik dengan Arumi. Handi semakin teringat pada Arumi, jelas lebih menyukai sifat Arumi ketimbang Amel yang sering kali menuntut lebih kepadanya. Tapi Handi tak membiarkan ingatan itu berlangsung lama. Dia tak mau dirinya semakin dalam mengenang tentang Arumi tak lama lagi akan menjadi jandanya. "Kurang-kurangin borosnya Mel. Jangan dibiasain boros. Pasti butuh biaya banyak untuk lahiran nanti." Amel sepertinya tak terima. Dia merengut mendengar perkataan Handi yang meminta dirinya untuk berhemat. Tapi Amel tak bisa berkutik sama sekali pastinya, mengingat dirinya sedang berjuang untuk kembali mendapatkan hati Handi. Sahut Amel terpaksa. Raya pun sepertinya sama tak setuju dengan permintaan Handi untuk Amel yang harus berhemat. Sementara Raya ingin menunjukkan pada Almira bagaimana hidupnya saat ini. "Kok gitu sih? Harusnya kan gak gitu," keluh Raya dalam hati. "Gimana aku mau ngasih pelajaran sama si Almira kalau apa-apa dibatasi gini? Kalau aku bebas belanja beli apapun kan enak. Sudah jelas Almira kalau sama aku. Padahal dia loh anak kandungnya. Iya kan? Pasti kalah dia." Gak asik." "Apanya yang gak asik Ray?" tanya Handi. "Oh enggak, itu ayah di kelas ada orang yang gak asik banget, bikin malas sekolah jadinya." "Oh." Handi tak mau memperpanjangnya, dia pun kembali menikmati makanannya malam ini. Sementara Amel, sepertinya Amel tahu apa yang ada di otak anaknya. Dia pun menatap Raya melotot memberikan kode agar Raya tak asal bicara di depan Handi. "Ih,
Anak itu bikin masalah saja, keluh Amel dibuat gregetan. Keesokan paginya Handi benar-benar menepati janjinya pada Raya untuk mengantarkan ke sekolah. Raya nampak sangat kegirangan saat dia kembali diantar ke sekolah dengan menggunakan mobil seperti yang dia harapkan selama ini. Tentu tanpa Almira di mobil itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.